kullu syai'un halikun illa wajhah. Segala semua yang di muka buminya Allah bakalan hancur. Semua yang ada di bumi, siapapun, presidennya, wali kota, camat, lurah, semuanya bakalan musnah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian itu memanglah di depan mata. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang pasti bakal terjadi dalam kehidupannya kita. Mau kita pakai benteng Cina yang kokoh yang ada di sana, kita mau lari dari kematian gak bakal bisa. Karena apa? Kematian itu pasti ada. Lalu Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah, maka qala Imam Al-Haddad. Imam Haddad mengatakan, jangan lupakan darul akhirah, rumahnya kalian di akhirat. Dan siapkan amal saleh li isti'dadil maut. Dan siapkan untuk apa? Pertemuan kita nanti ketika kita kematian. Apa yang kita siapkan? Ambil. Dan jangan lupa ambil raut daripada dunia ini untuk apa? Sebanyak-banyaknya kita ambil untuk bercocok tangan kita nanti di akhirat. Supaya apa? Supaya di akhirat kita tidak menjadi seseorang minal khasirin, dari hamba-hamba yang merugi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang yang beruntung. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dunya hiya mahallul murur. Dunia itu cuma tempat singgah saja. Bagi siapa? Man la daralah. Bagi orang yang tidak mempunyai rumah, dunia itu cuma tempat singgah. Kita kalau mau bepergian, contoh kita mau bepergian jaraknya mungkin dekat, kita mau persiapkan bekal seperlunya saja. Seperlunya saja. Kalau kita dari sini ke Ambawang, persiapkan yang perlu-perlu aja. Tapi kalau kita mau berangkat ke Singkawang, bawa baju jangan semuti, nggak bakalan cukup. Kalau kena hujan basah, tak ada tempat ganti, nggak ada untuk ganti. Bawa baju 4 atau 5 helai, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Begitu kita untuk mempersiapkan hari akhirat. Sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau katakan, ya ayyuhal ghafilu an maulah, unzur bi ayyi amalin talqah. Hei orang yang udah lalai dari Allah, unzur bi ayyi amalin talqah. Apa amal apa yang udah kita dapatkan ini? Amal apa yang udah kita dapatkan sampai kita mau lalai dari Allah? Ini di depan mata nih kematian. Apa yang kita siapkan? Isti'dad ila yaumil ma'ad. Kita mempersiapkan untuk apa? Di hari akhir. Semua amal soleh berat memang Pak Bu. Amal yang kita lakukan ini memang berat. Sampai Habib Ali Al-Jufri dalam perkataannya beliau mengatakan, kalau kita berkesinambungan untuk melakukan amal saleh, untuk mempersiapkan ila yaumil ma'ad, untuk hari akhir, berat nih, berat memang. Tetapi ketika kita udah istiqamah, udah selalu bermudawamah terus menerus, itu bakal menjadi enteng. Karena apa? Allah yang bakalan menggerakkan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya itu penting untuk kita mengingat yang namanya kematian. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu cuma sesaat, cuma sejam, cuma sedetik, cuma hitungan tahun aja. Dunia itu cuma sesaat aja. Faj'alha ta'ah. Jadikan dunia yang sebentar ini sebagai apa? Untuk taatnya kita kepada Allah. Ustaz, kan kita ni taat ni memang susah. Susah, tapi lihat pahalanya besar. Bagaimana lihat orang yang bangun tahajud? Tahajud itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Berat. Tidak semuanya orang bisa Allah gerakkan untuk bangun tahajud. Kenapa? Syekh Abdul Rahman Tibai di dalam maulidnya, Maulid Tiba, beliau katakan apa? Itu setiap malam itu, Annallaha nazala ila sama'id dunia. Allah itu turun ke langitnya bumi. Allah katakan, hambaku, apa ada yang mau minta sama aku? Itu di pertengahan malam Allah bilang. Apakah ada yang mau minta sampai rezekinya? Apakah ada yang mau minta diluaskan? Apakah yang mereka merasakan kafirul dzunub, banyak dosa? Apakah ada yang mau aku ampunkan dosanya? Itu di pertengahan malam. Berat, memang berat, tapi lihat pahalanya, besar pahalanya. Makanya Nabi Muhammad bilang, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau itu cuma bonus dari Allah.
bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Untuk kita bertambah, agar kita mempererat, untuk kita mempersiapkan ila yaumil ma'ad, yaitu hari kiamat. Sampai Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan apa? Alamat i'radillah, tanda-tanda orang tu Allah tu berpaling dari seorang hamba. Apa tandanya? Ada tandanya. Syughluhu bima la ya'ni. Allah bakalan sibukkan orang tersebut sesuatu yang tak manfaat, sesuatu yang dia bisa menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari Sayyidina Muhammad. Yang mana hal itu udah Allah bilang jauh-jauh hari. Nabi Muhammad bilang. Untuk apa kita ada alaqah, hubungan irtibat yang kuat kepada Sayyidil Kaunain, Sayyidina Muhammad. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca Yasin tadi, baca Yasin, baca tahlil tadi disambung lagi Allahumma firli ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan ya Allah ahlil kubur, dari orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Ingat, kalau ada orang ngomong Pak Bu, tahlil itu bid'ah, tahlil itu dah ada di zamannya Nabi Muhammad, kira banyak apa yang ngomong gitu? Banyak. Bilangkan dia, kau sini kau, biar punyaan muka kau. Orang kayak gitu sesekali itu mau ditegaskan. Kalau dia bilang maulid itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Dia tidak baca tu kitabnya Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Nihayatul Zain, beliau mengutip dari kitab Syarhul Akhyar. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Mazhab Ahlus Sunnah, mazhabnya Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah. Siapa mereka Ahlus Sunnah? Yang berpegang teguh kepada hadisnya Nabi Muhammad, kepada para ulama, para ijma' dan qiyas. Itu kita Ahlus Sunnah. Yang mereka berpegang teguh kepada Sayyidina Maulana Muhammad, yang dimana tidak diragukan lagi. Kita baca Yasin, baca tahlil, pahala-pahala baca Al-Quran yang kemarin kata beliau, kita udah khatam Al-Quran, itu yasilu ilal mayyit, kata Imam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Nihayatul Zain. Pasti sampai itu pahalanya mayyit kepada siapa? Pahala sampai kepada mayyit. Bahkan Nabi Muhammad bilang bersabda dalam hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas, sadaqah jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu. Anak Adam kalau udah meninggal terputus semua. Mobil Ferrari hilang, rumah 3 tingkat hilang, rumah yang megah istri tinggal 3 hal. Pertama apa? Sedekah jariah, sedekah terus mengalir. Sedekah untuk pondok pesantren, sedekah untuk masjid. Terus tuh, kalau pondok pesantren digunakan untuk ibadah, untuk baca Al-Quran, untuk nuntut ilmu, terus sampai mati. Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa? Anak-anak. Ini pentingnya untuk pendidikan anak di zaman sekarang Pak. Makanya beliau tadi bilang, alhamdulillah Ustaz, anak-anak yang ada di sini, mereka selesai dari sekolah SD, mereka masuk pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu menunjukkan investasi akhiratnya kita Pak. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Orang yang mudahkan jalannya talibul ilm untuk nuntut ilmu, sampai di yaumil qiyamah Allah berikan, Nabi Muhammad beri kabar gembira. Apa kata Nabi Muhammad? Ini hadis di dalam kitab Fathul Gharib Al-Mujib fi Targhib wa Tarhib karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau bilang apa? Ada hadisnya Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Oh kama qala. Siapa orang menempuh jalannya talibul ilm, atau yang mereka membantu orang yang jalannya untuk nuntut ilmu ini supaya mudah, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalannya untuk apa? Masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi. Jadikan kami mereka ya Allah. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang kedua orang tuanya. Bahkan guru kami
Sidil Habib Segaf Baharun, beliau mengatakan ketika kami seminar, beliau mengatakan, saya pernah ketika malam hari itu melewati kuburan. Ada seseorang, kata beliau, yang sedang bernyanyi di kuburan. Beliau heran, kok ada orang, dan akhirnya disamperin sama beliau. Rupanya ada seorang anak lagi nyanyi main gitar. Ditanya sama Habib Segaf, ya walad, wahai anak, kenapa engkau hendak berikan apa namanya, berikan Yasin, tahlil atau baca Al-Quran? Habib, Ustaz, saya ini selama abah saya hidup, selama abah saya itu hidup bersama saya, dia tidak pernah mengajarkan kepada saya apa ilmu Al-Quran. Tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk apa? Untuk mengetahui bacaan Yasin. Tidak tahu tahlil, makanya saya